Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Fajar Arifianto, dan pada video kali ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia. Karena meskipun dalam keadaan pandemi, kita semua harus tetap belajar dengan semangat yang berapi-api. Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke kanal YouTube Bahasa Indonesia dan Multimedia, saya persilakan untuk subscribe karena di kanal YouTube ini kami biasa membahas materi pembelajaran bahasa Indonesia dan multimedia. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, pada video kali ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Bagi teman-teman yang sudah pernah mendengar teks eksplanasi atau bahkan sudah mempelajarinya pasti tahu bahwa teks eksplanasi berisi topik yang membahas tentang fenomena-fenomena tertentu, baik fenomena alam, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Biasanya fenomena-fenomena tersebut dibahas dari sisi sebab, akibat, dan interpretasinya dari sudut pandang penulis atau sudut pandang referensi-referensi tertentu. Kali ini kita akan lebih fokus pada cara menulis teks eksplanasi yang sederhana dan mudah. Berikut langkah-langkah yang bisa ditempuh. Judul yang akan kita angkat untuk menjadi teks eksplanasi pada video kali ini adalah Candu Aroma Air Hujan. Teman-teman tentu sudah pernah ya mencium aroma saat akan hujan atau saat hujan atau mungkin setelah hujan. Biasanya kalau di puisi-puisi ditulis dengan aroma air hujan. Tahap kedua dari kegiatan menulis teks eksplanasi pada video kali ini adalah menuliskan gambaran atau pernyataan umum. Ya, yang namanya pernyataan umum tentu sangat berkaitan erat dengan pemahaman yang sudah dimiliki oleh orang pada umumnya. Contohnya seperti paragraf berikut ini. Hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Namun, apakah kalian menyadari bahwa ada aroma yang identik dengan hujan? Aroma tersebut muncul ketika hujan, tetapi bukan berasal dari airnya. Nah, pemahaman-pemahaman yang ada dalam paragraf tadi tentu sudah sangat familiar dengan kita, sudah sangat sering kita dengar. Baik, setelah menuliskan pernyataan-pernyataan umum tadi, langkah selanjutnya adalah menuliskan urutan sebab akibat. Urutan sebab akibat ini harus berkenaan tentang fenomena yang kita angkat di awal tadi ya. Jadi bukan sebab akibat terjadinya hal lain, harus sesuai dengan pernyataan umum yang sudah ditulis. Jadi, pada video kali ini kita akan menuliskan sebab akibat terjadinya aroma air hujan. Sebelum hujan, biasanya ada orang yang mampu memprediksi datangnya hujan dengan mencium aroma khas sebelum hujan. Aroma tersebut didapat dari adanya petir yang mengenai oksigen hingga memisahkan O2 dan O yang bereaksi dengan O2 sehingga menghasilkan O3 atau ozon. Ozon inilah yang memiliki aroma khas sebelum hujan tiba. Saat hujan, kita juga mencium aroma tanah yang khas. Aroma itu disebut patrikor. Sebutan patrikor muncul pertama kali dari peneliti asal Australia, Isabel Joy Beer dan Roderick G. Thomas pada 1964. Patrikor atau aroma yang muncul ketika hujan ini terdiri atas dua hal, plant oil yang menghasilkan senyawa di tanah dan geosmin yang diproduksi oleh bakteri yang ada di tanah. Bakteri ini adalah bakteri dari keluarga Actinomycete. Kedua senyawa ini, plant oil dan geosmin, bersama hujan membuat percikan hujan terbawa angin hingga tercium aroma khas patrikor tadi. Ya, kita lanjut ke tahapan keempat atau tahapan yang terakhir dalam menulis teks eksplanasi,
yang akan kita bahas dalam video ini, yaitu tahapan menyusun interpretasi. Pada bagian ini disajikan penafsiran, pemaknaan, ataupun simpulan yang ditarik dari hal-hal yang telah disampaikan di awal teks. Jadi ada pernyataan umum dan sebab akibat. Kedua hal ini disarikan di bagian terakhir. Contohnya seperti berikut ini. Patrikor memberi kesan bau tanah atau bumi yang alami dan menenangkan. Menurut Psychology Today, para ahli memaparkan bahwa hal ini disebabkan oleh rangsangan yang terjadi pada anatomi otak. Dengan adanya kenyataan itu, geosmin sering digunakan sebagai parfum ruangan untuk relaksasi. Jadi ada 4 langkah yang perlu dilakukan saat kita akan menuliskan teks eksplanasi. Menulis judul, menuliskan pernyataan umum, kemudian sebab akibat, dan yang terakhir adalah menyusun interpretasi atau simpulan dari hal-hal yang telah disampaikan di awal. Kemampuan menulis teks eksplanasi ke depan tentu bisa digunakan sebagai keterampilan menyampaikan fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita. Sehingga cerita yang ditulis atau disampaikan bisa lebih runtut dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Itu tadi contoh teks eksplanasi yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Semoga pembahasan kita kali ini bisa bermanfaat. Bagi teman-teman yang ingin menulis teks eksplanasi, silahkan lakukan observasi terhadap fenomena-fenomena alam yang terjadi, fenomena sosial juga boleh, ataupun fenomena yang lain yang ada di sekitar teman-teman. Setelah melakukan observasi, kemudian lakukan langkah-langkah yang sudah kita bahas tadi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung kami, Kanal Belajar Bahasa Indonesia dan Multimedia dengan subscribe, like, dan komen. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan sungkan untuk membagikannya kepada teman-teman yang lain. Sekian, Fajar Arifianto undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.